Bersama saya, tersangka pembunuhan Mirna Jessica Kumala Wongso masih berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mendalami keterangan Jessica. Ferry Prihardi akan melaporkan selengkapnya dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Mirna? Zilvia, hingga saat ini pukul 11:02, artinya sudah hampir 2 jam sejak Jessica Kumala Wongso tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45 di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Hingga saat ini kami masih terus menantikan materi apa yang menjadi pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso oleh tim penyidik, karena tadi saat memasuki Direskrimum tidak ada satu patah kata pun yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dan kali ini kami pun masih terus menantikan apa saja yang menjadi materi pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso. Sementara itu, sampai saat ini kami masih menantikan kedatangan dari pejabat Polda Metro Jaya, baik Kapolda, Kabid Humas ataupun Direskrimum Polda Metro Jaya yang akan memberikan keterangan dari Polda Metro Jaya ini mengenai apa saja materi yang akan diperdalam kepada Jessica Kumala Wongso, mengingat kita sudah mengetahui bersama bahwa Jessica sendiri sudah diperiksa beberapa kali. Dari catatan kami sudah 4 kali Jessica Kumala Wongso diperiksa oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dengan pertanyaan yang mungkin berbeda-beda. Bahkan Jessica sendiri mengaku pernah ditanyai pada satu pemeriksaan hingga ratusan pertanyaan oleh tim penyidik. Apakah penyidikan ataupun pendalaman materi yang dilakukan hari ini juga sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya? Tentu akan kami konfirmasikan nanti ketika sudah ada pejabat ataupun ketika memang Jessica sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini. Sementara itu, terkait dengan status Jessica yang sudah dipastikan bahwa dirinya adalah tersangka dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari lalu, sudah dinyatakan secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di tempat yang berbeda pada pagi hari ini setelah proses expose ataupun gelar perkara dilakukan kemarin antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Irjen Pol. Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya akan memberi izin dan membantu pengusaha kos-kosan di Jakarta, termasuk dalam mengubah peruntukan izin rumah menjadi izin usaha kos-kosan. Ahok menegaskan para pengusaha rumah kos wajib membayar pajak dan memiliki data penghuni yang jelas. Kos-kosan kita kan izinin, termasuk mereka merubah peruntukan. Jadi kalau dia izinnya rumah, mau dirubah peruntukan kami akan bantu, tapi dia mesti bayar pajak. Itu aja, supaya terdaftar siapa di situ, dan kita bisa plot di daerah mana ada kos atau enggak ya. Kepolisian daerah Metro Jaya membuka call center untuk memperoleh informasi tambahan sebagai bahan penyelidikan terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dengan call center ini, polisi berharap dapat mempercepat pengungkapan perkara Mirna yang sampai 3 minggu lebih sejak kematiannya belum memasuki tahap penetapan tersangka. Penyidik berencana menggeledah rumah Jessica Kumala Wongso untuk mencari bukti-bukti tambahan guna mengungkap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Meski belum mendapatkan kepastian soal penggeledahan, Jessica dan kuasa hukumnya siap menghadapi penggeledahan. Sejauh ini, tim kuasa hukum Jessica mengaku belum menerima surat perintah penggeledahan terhadap rumah kliennya yang berada di Jalan Selat Bangka, Perumahan Geraha Sunter Pratama, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah Jessica sendiri sudah beberapa kali digeledah. Terakhir pada Selasa 12 Januari lalu, dari rumah itu penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Penggeledahan saat itu dilakukan sehari setelah polisi menggelar prarekonstruksi kasus di Cafe Olivier. Dalam prarekonstruksi, Jessica dan Hani serta pelayan kafe dilibatkan. Jessica merupakan saksi penting dalam kasus Mirna. Pasalnya ia datang paling awal, memesan es kopi Vietnam dan langsung membayarnya 1 jam sebelum Mirna dan Hani datang. Jessica juga yang menemani Mirna hingga akhir hayatnya. Apa itu pantas malam hari pertama itu sudah digeledah, gitu.
Sekarang mau digeledah lagi. Hari pertama tidak pakai surat penetapan dari pengadilan. Tidak pakai tanda pengenal polisinya, tidak. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang bisa menjerat tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuka hotline Kopi Maut. Dengan adanya hotline tersebut, polisi berharap masyarakat bisa menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus kematian wanita berusia 27 tahun itu. Kasusnya ada hotline. Justru salah kalau kami nggak mengeluarkan hotline terhadap kasus-kasus yang atensi publik. Bayangkan, latar belakang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, dari mulai suami, korban, teman-teman korban, orang tua, itu semua ada di luar negeri. Bagaimana mereka memberikan informasi kepada penyidik kalau tidak ada nomor yang itu? Di Amerika, di luar negeri, hotline itu biasa. Begitu ada kasus, ledakan, hotline ada, informasi berkembang. Hampir setengah bulan Polda Metro Jaya menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum berhasil menetapkan siapa yang menaruh racun sianida di kopi yang diminum oleh Mirna. Untuk mengetahui proses penyelidikan kasus ini, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya di Polda Metro Jaya. Tezar, siapa saja yang hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih Tasya. Hari ini memang pihak Polda Metro Jaya kembali memeriksa ayah dari Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, yang tadi datang sekitar pukul 9 dan baru saja selesai pada pukul 4 sore tadi. Selesai diperiksa tadi, Edi Darmawan menolak menjelaskan mengenai detail dari pemeriksaan. Ia hanya menjawab bahwa pemeriksaan kali ini seperti pemeriksaan sebelumnya, dan juga ini untuk memenuhi dan juga melengkapi BAP yang dibutuhkan kepolisian. Dan ayah Mirna juga berharap seperti sebelumnya bahwa kasus kematian dari anaknya Wayan Mirna Salihin dapat segera diungkap pihak kepolisian, dan ia juga tentunya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bekerja keras mengungkap siapa dalang dan juga apa sebab dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ditemukan tewas setelah minum kopi yang diduga dimasukkan racun sianida oleh seseorang. Dan tadi juga ayah Mirna, Edi Darmawan, sempat menyatakan secara emosional mengenai siapa yang ia duga dan juga ia curigai. Ia hanya menyatakan secara tersirat bahwa temannya Wayan Mirna meninggal akibat dari kopi yang dipesan temannya. Dan ia juga mensinyalir bahwa Jessica telah melakukan kebohongan karena sebelumnya di berbagai media Jessica menyatakan bahwa ia cukup dekat dengan Mirna dan juga keluarganya. Namun Edi Darmawan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Jessica dan baru pertama kali melihat Jessica pada saat Mirna sudah dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tolong Pak. Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak, Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Ya, Tasya, Edi juga tadi menambahkan bahwa ia cukup menyayangkan kenapa ketika Jessica mengaku pernah bekerja di ambulan pada saat ia di Australia, ia tidak segera memberikan pertolongan pertama ketika Wayan Mirna jatuh akibat dari meminum kopi. Dan Tasya dan juga Birsa, tadi selain memanggil dari ayah Wayan Mirna Salihin, hari ini Polda Metro Jaya juga memanggil Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Dr. Sarlito Wiryawan Sarwono untuk menjadi dan juga memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Tasya. Ya, Tezar, gelar perkara sudah dilakukan, kemudian saksi ahli sudah didengar, dan polisi mengatakan sudah ada 4 alat bukti. Apalagi sebenarnya yang dibutuhkan polisi untuk bisa menetapkan tersangka pembunuh Mirna?
Ya Tasya, memang jika kita mengingat bahwa beberapa waktu lalu pihak Polda Metro Jaya juga pernah melakukan ekspos dan juga berdiskusi dengan pihak Kejati DKI Jakarta untuk kemudian berdiskusi mengenai apakah kemudian alat bukti ini dinyatakan cukup untuk menjerat tersangka. Dan pihak Kejati menyatakan 4 alat bukti yang diajukan pihak kepolisian masih memiliki celah. Dan pihak Kejati menyarankan pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian memanggil 2 hingga 3 saksi ahli untuk kemudian menguatkan alat bukti tersebut. Untuk itu memang pihak Polda Metro Jaya akhirnya hari ini memanggil guru besar dari Universitas Indonesia dari Fakultas Psikologi